Om Swastiastu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami dari kelompok 2. Jadi pada kesempatan hari ini akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang materi yang akan dibahas nantinya. Jadi tentu teman-teman semua mengetahui kita sebagai calon pendidik ataupun pengajar nantinya diharapkan tidak hanya dapat memberikan pelajaran di kelas saja, namun kita juga diharapkan mampu memberikan atau mengevaluasi pembelajaran dengan baik. Jadi kegiatan evaluasi sebagai bagian dari program pembelajaran perlu lebih dioptimalkan. Evaluasi tidak hanya bertumpu pada penilaian hasil belajar, namun perlu penilaian terhadap input, output, dan kualitas proses pembelajaran itu sendiri. Jadi kita sebagai calon pengajar juga harus mengetahui apa sih sebenarnya evaluasi itu dan apa saja macam-macam alat evaluasi itu sendiri. Jadi karena itu kami dari kelompok 2 pada kesempatan hari ini akan membahas tentang macam alat evaluasi itu sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iketut Ardika, 3 digit NIM terakhir 050 dari kelas 5B. Oke, seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, pada kesempatan hari ini, jadi kami dari kelompok 2 akan membahas tentang macam alat evaluasi. Oke, secara garis besarnya, macam alat evaluasi itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan pembuatnya dan juga berdasarkan tujuannya. Jika dilihat dari pembuatnya, alat evaluasi dibedakan menjadi dua, yaitu evaluasi yang dibuat oleh guru. Yang kedua adalah evaluasi yang terstandar atau terbakukan. Sementara pada tujuan atau berdasarkan tujuannya, alat evaluasi itu dibedakan menjadi 7, yaitu ada tes kecepatan, tes kemampuan, tes pencapaian, tes kemajuan belajar, tes diagnostik, tes formatif, dan yang terakhir ada tes sumatif. Namun sebelum itu, perlu kita ketahui bersama tentang apa sih sebenarnya evaluasi itu sendiri. Nanti untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nilo Putu Trisnandamayanti dengan 3 digit NIM terakhir 034 dari kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian evaluasi dan pengertian alat evaluasi. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian evaluasi. Evaluasi berasal dari kata evaluation yang artinya bagian yang sangat penting dalam suatu sistem sebagai upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Nah, di sini saya mengambil pengertian dari beberapa ahli. Itu yang pertama, menurut Cross dalam Amri tahun 2013, evaluasi adalah sebuah proses untuk menentukan kondisi di mana suatu tujuan telah dapat dicapai atau tidak. Definisi ini menerangkan secara langsung hubungan evaluasi dengan tujuan suatu kegiatan untuk mengukur ketercapaian tujuan. Sebenarnya, evaluasi juga merupakan proses memahami, memberi arti, mendapatkan, dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi keperluan mengambil keputusan. Baik, yang kedua, menurut Frey Barbara A. and Susan W. Allman tahun 2003 dalam Ahmad tahun 2015, evaluation the systematic process of collecting, analyzing, and interpreting information to determine the extent to which pupils are achieving instructional objectives. Yang artinya, evaluasi adalah proses sistematis pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi untuk menentukan sejauh mana siswa yang mencapai tujuan instruksional. Yang ketiga itu menurut Viviani and Gilbert Delisle pada tahun 1984 dalam Ahmad tahun 2015 menyatakan bahwa evaluasi adalah proses penentuan apakah materi dan metode pembelajaran telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang keempat ada menurut Debdignas tahun 2006 dalam Ratna Wulan tahun 2014 yaitu evaluasi berhubungan dengan keputusan nilai atau value judgment di bidang pendidikan. Kita dapat melakukan evaluasi terhadap kurikulum baru, suatu kebijakan pendidikan, sumber belajar tertentu, atau etos kerja guru. Nah, dari pengertian evaluasi yang telah dipaparkan oleh beberapa ahli tersebut, maka secara umum pengertian dari evaluasi pembelajaran adalah penilaian atau penaksiran terhadap perkembangan dan keberhasilan peserta didik ke arah tujuan yang telah ditetapkan dalam hukum. Salah satu dari tujuan evaluasi pembelajaran yaitu mendapatkan data pembuktian yang akan mengukur sampai di mana tingkat kemampuan dan keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan kurikuler atau pengajaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian alat evaluasi. Dalam hal evaluasi, alat sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai suatu penilaian, baik dalam penilaian secara terstruktur maupun tidak terstruktur.
Dari pengertian umum, alat adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Nah, kata alat ini biasa disebut juga dengan istilah instrumen. Dengan demikian, alat evaluasi juga dikenal sebagai instrumen evaluasi. Dalam kegiatan evaluasi, fungsi alat adalah untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik sesuai dengan kenyataan yang telah dievaluasi. Pemahaman tentang instrumen ini menjadi penting karena dalam praktik evaluasi dan penilaian, pada umumnya guru selalu mendasarkan pada proses pengukuran. Dalam pengukuran tentu harus ada alat ukur atau instrumen. Banyak alat atau instrumen yang dapat digunakan dalam kegiatan evaluasi hasil pembelajaran. Salah satunya adalah tes. Dalam menggunakan alat tersebut, evaluator menggunakan cara atau teknik, maka dikenal dengan teknik evaluasi. Baik, sekian presentasi dari saya, yaitu mengenai pengertian evaluasi dan pengertian alat evaluasi, dan sekarang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Iwayan Budianta Suta dengan NIM 18130111097. Di sini saya dari kelas 5B. Saya anggota dari kelompok 2. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Materi yang saya akan jelaskan di sini yaitu macam alat evaluasi berdasarkan pembuat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama alat evaluasi buatan guru dan yang kedua alat evaluasi terstandar. Alat evaluasi buatan guru digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dan pengetahuan siswa terhadap materi yang diberikan. Alat evaluasi buatan guru juga dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada tes dan yang kedua non-tes. Tes di sini ada beberapa jenis, yaitu ada tes tulis, tes lisan, tes soal-soal, dan tes tindakan. Terus non-tes juga ada bagian-bagiannya. Ada wawancara, observasi, dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah alat evaluasi terstandar. Nah, alat evaluasi terstandar ini adalah alat evaluasi yang kualitasnya terjamin sehingga hasilnya mencerminkan keadaan tes yang sebenarnya. Adapun ciri-ciri dari alat evaluasi terstandar, yang pertama memiliki tujuan yang lebih luas. Terus yang kedua disusun oleh para ahli dan biasanya memiliki tim penyusun. Yang ketiga melalui berbagai uji coba, dan yang terakhir yang keempat ini melalui banyak pertimbangan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eka Agus Megananda dengan NIM 18130111083. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai macam alat evaluasi berdasarkan tujuannya. Yaitu yang pertama, tes kecepatan atau speed test. Tes kecepatan ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi kecepatan berpikir peserta didik yang bersifat pemahaman dalam mengerjakan sesuatu dengan waktu yang telah ditetapkan, dan biasanya waktunya relatif singkat. Soal yang diberikan pada tes kecepatan ini memiliki bobot yang relatif mudah, namun soalnya banyak. Kemudian tes kecepatan dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama tes inteligensi dan yang kedua tes keterampilan. Yang pertama yaitu tes inteligensi. Inteligensi adalah ukuran bagaimana individu berperilaku. Inteligensi diukur dengan perilaku individu, interaksi interpersonal, dan prestasi. Tes inteligensi diberikan berupa tugas yang berkaitan dengan kemampuan berpikir abstrak dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sekitar.
Kemudian ada 4 tes inteligensi yang diterapkan di Indonesia, yaitu yang pertama tes Binet. Tes Binet ini dikembangkan oleh Alfred Binet dan dipublikasikan pertama kali pada tahun 1905 di Paris, Prancis. Tes Binet ini digunakan untuk mengukur kemampuan mental seseorang. Yang kedua yaitu WAIS atau Wechsler Adult Intelligence Scale. WAIS ini dikembangkan oleh David Wechsler pada tahun 1955. Pada tes ini yang diukur yaitu kecerdasan untuk orang dewasa usia 16-75 tahun atau lebih. Tes ini dilakukan secara individu. Yang ketiga yaitu IST atau Intelligence Structure Test. Pada tes ini terdiri dari 9 subtes, antara lain yaitu yang pertama melengkapi kalimat, yang kedua melengkapi kata-kata, yang ketiga persamaan kata, yang keempat sifat yang dimiliki bersama, kemudian selanjutnya kemampuan berhitung, kemudian deret angka, kemudian memilih bentuk, kemudian latihan balok, dan latihan simbol. Pada IST ini dapat diperoleh skor inteligensi umum dan skor kemampuan khusus. Yang keempat yaitu SPM atau Standar Progressive Matrix. SPM ini dirancang oleh J.C. Raven pada tahun 1936. Tes ini mengukur kecerdasan orang dewasa. Kemudian melalui SPM ini seseorang hanya dapat mengetahui kategori atau tingkatan rata-rata dari inteligensinya. Dan selanjutnya yaitu tes kecepatan yang kedua, yaitu tes keterampilan. Keterampilan merupakan kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan suatu tindakan dan merupakan penerapan dari pengetahuan teoritis yang telah dimilikinya. Contohnya, seseorang telah mengetahui teori KPK dan FPB, lalu dapat diterapkan dalam penggunaan alat peraga matematika. Jika ia dapat menerapkan konsep atau teori dalam penggunaan alat peraga dan berhasil menggunakannya, maka dari evaluasi tersebut dapat dinyatakan baik. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dea Putriyani dengan 3 NIM digit terakhir 054. Di sini saya akan membahas tes kemampuan, tes pencapaian, dan tes kemajuan belajar. Tes kemampuan atau power test yaitu tes yang dilaksanakan untuk mengukur kemampuan dasar atau bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Berbeda dengan tes kecepatan, tes kemampuan ini berfokus pada evaluasi kemampuan kognitif maupun psikomotorik, dan dalam pengerjaannya tidak terpaku oleh waktu. Nah, soal yang diberikan pada tes kemampuan ini biasanya cenderung lebih sedikit dan dengan bobot soal yang lebih sulit. Soalnya berupa konsep pemecahan masalah. Nah, contohnya yaitu biasanya guru akan memberikan tugas rumah yang akan dikerjakan oleh siswa di masing-masing rumahnya, dan siswa tersebut dalam pengerjaannya tidak terpaku oleh waktu. Yang selanjutnya yaitu tes pencapaian atau achievement test. Tes ini digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian atau prestasi belajar dalam bentuk tugas ataupun perintah yang harus dikerjakan. Nah, tes ini bertujuan untuk mengevaluasi hal yang telah diperoleh dalam suatu kegiatan, mengamati kualitas pembelajaran, mengukur prestasi, dan mengamati pembelajaran. Nah, tes pencapaian ini berfokus pada hasil belajar dibandingkan dengan proses belajar. Contoh dari tes pencapaian ini yaitu tes harian, UTS, maupun UAS. Nah, pemberian tes-tes ini diberikan dalam kurun waktu tertentu guna mengevaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dan yang selanjutnya yaitu tes kemajuan belajar atau assessment test. Tes kemajuan belajar ini dapat disebut juga dengan tes perolehan atau tes perolehan, yaitu tes yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pendidik
dari informasi yang relevan tentang peserta didiknya. Nah, tes kemajuan belajar ini berpatokan pada dua jenis tes, yaitu tes awal atau pretest dan tes akhir atau post-test. Kedua tes ini bertujuan untuk mengetahui kemajuan peserta didik pada proses pembelajaran. Nah, tes awal ini yaitu tes yang diberikan pada awal pembelajaran, yang bertujuan untuk mengetahui kondisi awal peserta didik. Contoh dari tes awal ini yaitu pada saat memulai pembelajaran atau sebelum memulai pembelajaran, pendidik akan memberikan tanya jawab mengenai materi yang akan diajarkan pada pertemuan tersebut. Dan tes akhir yaitu tes yang akan diberikan pada akhir pembelajaran seperti ulangan harian, UTS, dan UAS. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Harum Pradnyani dengan 3 digit NIM terakhir 031. Di sini saya akan presentasikan mengenai tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Yang pertama ada tes diagnostik. Tes diagnostik berfungsi untuk memahami latar belakang peserta didik, baik secara psikologis, fisik, maupun lingkungan peserta didik. Tes ini bertujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh peserta didik, sehingga guru bisa memberikan diagnosa atau alternatif penyelesaian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tes diagnostik dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tes diagnostik tahap pertama yang diberikan pada awal proses pembelajaran. Tes ini digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dasar peserta didik. Sering juga disebut dengan tes prasyarat. Jika ada peserta didik yang belum paham tentang materi dasar dari bahan ajar, maka guru wajib berikan penekanan sedikit mengenai materi tersebut, agar siswa bisa mudah memahami materi berikutnya. Yang kedua, ada tes diagnostik tahap kedua yang digunakan untuk tes penempatan. Biasanya dalam satu sekolah terdapat banyak siswa sehingga harus dibagi per kelas, agar proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Guru bisa membagi siswa berdasarkan tingkat kepintaran atau dapat membagi siswa secara heterogen. Yang ketiga ada tes diagnostik tahap ketiga yang dilakukan pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah siswa mampu menerima pembelajaran atau tidak. Yang terakhir adalah tes diagnostik keempat atau tes diagnostik terakhir. Digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik dari awal proses pembelajaran. Contohnya adalah saat guru memberikan kuis pada akhir pembelajaran. Selanjutnya adalah tes formatif. Tes formatif diberikan saat proses pembelajaran sedang berlangsung, dalam kurun waktu 1 semester atau pada program pembelajaran yang telah diprogramkan sebelumnya. Tujuan dari tes formatif ini adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Misalkan pada pertemuan sebelumnya, peserta didik belum memahami kompetensi dasar tertentu, sehingga guru bisa melakukan evaluasi di mana letak kesalahan yang menyebabkan siswa tidak mengerti dengan materi tersebut. Misalkan metode yang digunakan belum tepat atau model yang digunakan kurang tepat, sehingga guru bisa mengganti model atau metode tersebut dan pada pertemuan berikutnya siswa bisa paham dengan materi yang telah diberikan. Contoh dari tes formatif ini adalah pemberian ulangan harian dan pemberian kuis pada akhir pembelajaran. Yang terakhir adalah tes sumatif. Tes ini dapat diberikan oleh guru jika pembelajaran atau materi-materi bahan ajar telah diberikan dalam kurun waktu 1 semester atau dalam program pembelajaran yang telah diprogramkan. Tes sumatif ini berfungsi untuk mengetahui atau memberikan evaluasi kepada peserta didik untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman peserta didik mengenai materi-materi yang telah diajarkan sebelumnya. Tes sumatif ini digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik berupa pemahaman yang telah dicapai. Contoh dari tes sumatif adalah ulangan akhir semester, ulangan tengah semester, dan ujian nasional. Sekian yang dapat saya presentasikan, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Jadi itu tadi telah dijelaskan tentang berbagai macam tes yang berada di baik itu berdasarkan pembuatnya maupun berdasarkan tujuannya. Nah, jadi sekarang di sini
antara tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif itu memiliki hubungan atau keterkaitan di antara ketiga jenis tes ini. Namun ada beberapa hal yang membedakan ketiga jenis tes ini. Jadi dapat dilihat pada slide. Adapun yang membedakan itu, yang pertama adalah dari tes diagnostik itu sendiri. Itu sebenarnya adalah suatu tes. Jadi seperti apa yang dijelaskan teman saya tadi, bahwasanya diagnostik adalah untuk mengetahui atau mencari apa sih sebenarnya kelemahan atau kekurangan dari peserta didik kita, sehingga langkah apa yang kita ambil dalam melakukan itu. Selain itu juga, tes diagnostik ini biasanya dilakukan pada pertemuan pertama, saat pembagian kelas, ataupun pada saat akhir pelajaran. Jadi pada saat pertemuan pertama ataupun akhir pelajaran itu biasanya berbentuk kuis. Jadi kuis ini sebagai menguji nantinya, jika hasilnya bagus, artinya siswa atau peserta didik itu sudah memahami dasar-dasar ataupun materi yang akan kita bahas pada pertemuan tersebut. Selanjutnya ada untuk tes formatif. Sebenarnya tes formatif itu adalah sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan satu sub pokok materi. Jadi dalam pembelajaran di kelas atau dalam proses pembelajaran di kelas, formatif ini biasanya dilakukan ataupun diberikan kepada siswa itu ketika sub materi ataupun yang diajarkan itu sudah selesai di dalam kelas, seperti itu. Selanjutnya ada untuk tes sumatif, itu untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik. Jadi untuk tes sumatif ini biasanya dilakukan pada akhir semester, akhir tahun, berupa tes ujian akhir dari yang dilakukan selama satu semester ataupun satu tahun itu. Jelas bahwa ketiga ini memiliki perbedaan, baik dari fungsinya maupun dari segi waktunya. Sekian sekiranya yang dapat kami sampaikan. Bila mana ada perkataan kami yang kurang berkenan, tentu kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.